Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat teman-teman ya yang belum subscribe dan join Telegram Group, silahkan lakukan dua hal ini. Dan ingat, pengumuman akan saya lakukan di channel Telegram Crypto In. Untuk linknya ada di deskripsi. Silahkan join dan tunggu di situ. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, untuk saat ini Terra belum berhasil berdiri di angka 2 rupiah teman-teman ya. Ini saya gunakan MXC Global teman-teman ya untuk exchange ini teman-teman. Dia sekarang berada di harga 1,98. Tapi ya seperti apa mau bangkitnya kita belum tahu kapan teman-teman, karena masih diserang oleh berita-berita yang sangat, ya bisa dibilang berita-berita yang sangat hancur ya. Lebih dari lebih dari food teman-teman ya, karena memang betul-betul Terra ini memang lagi diincar bahkan sekarang teman-teman ya. Kalau di konten sebelumnya Terra itu si Dukwon ini hampir saja diduga hampir saja melarikan diri, bahkan bisa dibilang menggocek orang-orang pajak yang ada di Korea. Tapi saat ini memang betul-betul mungkin nggak jadi kabur atau gimana. Tapi intinya saat ini ya si Dukwon ini sedang diperiksa ekosistemnya ya, ekosistem dari Terra ini diperiksa dan diobrak-abrik benar-benar diperiksa lah ya. Kalau kita di Indonesia mungkin diperiksa KPK lah kira-kira seperti itu. Oke, daripada banyak itu ya, kita langsung ke beritanya teman-teman. Oke, Korea Selatan membawa kembali Yuido Grim Reaper untuk menyelidiki kejatuhan Terra. Memang diperiksa benar-benar nih Terra teman-teman ya. Memang kayaknya kejatuhan Terra ini masih agak lama, akan berangsur lama karena memang betul-betul akan dicek benar-benar. Karena kalau kita lihat ya, sedangkan CEO Binance saja ya nyangkutnya parah teman-teman ya, dari 33 miliar rupiah ya sekarang tinggal berapa asetnya? Tinggal 3 juta rupiah kalau saya nggak salah. Kalau dirupiahkan ya, karena dia menyimpan begitu banyak Terra teman-teman ya, untuk si Sangpeng apa tuh, untuk CEO Binance lah, kira-kira seperti itu. Dia aja nyangkut apalagi kita ya. Korea Selatan mengarahkan unit kejahatan khusus ya, Yuido Grim Reaper, untuk menyelidiki jatuhnya ekosistem Terra. Laporan yang diterbitkan oleh kantor berita Korea Selatan SBS mengungkap bahwa materi kehakiman Han Dong-hun ya sedang dalam pembicaraan untuk menyelidiki jatuhnya Terra. Wow. Oke, untuk breaking news aja di sini ya, di Twitter sudah ada jelas ya, investigasi kejahatan keuangan dan sekuritas gabungan khusus yang disebut Yuido Grim Reaper dihidupkan kembali setelah hampir 2,4 tahun tidak aktif ya. Tim kejahatan dibatalkan sebagai bagian dari reformasi penuntutan. Skuad khusus diubah namanya menjadi Distrik Keuangan Yuido di Seoul ya. Tim kini kembali beraksi untuk menyelidiki lebih dalam kasus Terra seperti apa sih ini ya. Tim khusus tersebut terdiri dari 48 orang, 7 jaksa, dan pegawai yang berasal dari jasa keuangan teman-teman. Wow, kayak KPK ya di Indonesia, KPK BPK lah ya. Karena kasus Luna Terra adalah kasus yang merugikan rakyat banyak. Kasus ini ditetapkan sebagai kasus investigasi pertama setelah peninjauan internal oleh Kementerian Kehakiman. Berarti memang sudah masuk ke sel-selnya teman-teman ya. Sesuai rincian yang diterbitkan oleh SBS ya, jumlah investor Luna domestik mencapai 280.000 orang pastinya ya, investor ya. Para korban tampak resah karena dikabarkan menggugat Dukwon dan mengusulkan untuk menyita hartanya. Tapi saya rasa masih bisa dilawan sama Dukwon ini, karena Dukwon ini nggak lari ya, dan proyeknya masih dibangun lagi sama dia. Terra dilaporkan digugat karena penggelapan pajak. Sebuah laporan oleh kantor berita Never menyatakan bahwa Dukwon didakwa dengan penghindaran pajak dan menghadapi denda 100 miliar won atau 78,5 juta tadi teman-teman ya. Tapi di sini kita bahas memang betul-betul ekosistemnya akan diobrak-abrik. Diduga Kwon yang tidak puas dengan kebijakan pajak berencana untuk melikuidasi perusahaan dan pindah ke Singapura. Kecurigaan itu memunculkan pemikiran bahwa Kwon pindah untuk menghindari membayar biaya ya. Seluruh situasi tampaknya menjadi bumerang bagi Dukwon karena seluruh rencana kebangkitan 2.0 tidak menerima sambutan yang hangat. Betul, karena dia mau upgrade ya ke 2.0. Hampir 90 orang ya, bahkan 90 lebih persen ya, bukan orang, kurang menerima itu. Jejak pendapat awal mengungkapkan bahwa lebih dari 92% peserta menentang ya gagasan proposal baru. Mereka menganggap kalau ini
Dukuan ini teman-teman ya, menurut mereka ini apa ya, 0,2 ini akan semakin merugikan investor. Mereka mereka berpikir seperti itu. Sorry teman-teman ya, saya lagi rokokan nih. Pada titik ini tidak jelas apakah akan ada kebangkitan untuk Luna. Pada saat yang sama banyak yang berpikir bahwa itu dapat kembali dengan pendekatan yang tepat teman-teman ya. Ingat, saya ambil kata-kata ini ya. Pada saat yang sama banyak yang berpikir bahwa itu dapat kembali dengan pendekatan yang pendekatan yang tepat. Semoga saja teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Banyak mungkin yang kurang optimis teman-teman ya untuk di Terra Luna ini, bahkan lebih banyak lah ya. Hampir 80% orang yang punya Terra Luna ini pesimis sekali ya. Karena apa teman-teman ya? Banyak orang di luar sana yang berkata sejarah akan terulang kembali lah, kira-kira seperti ini. Karena dalam beberapa hal pernyataan Holt ya itu benar untuk Bitcoin teman-teman. Karena untuk prediksi Bitcoin bisa dibilang belum ada titik terang lah ya. Belum ada titik terang karena Bitcoin masih main di harga-harga segitu ya, 29, 30, 31 gitu loh. Meski begitu beberapa aturan praktis tetap sama dan Bitcoin telah mempertahankan kesuciannya dengan menghormati dan mematuhinya. Jadi dalam bagian ini kami akan mempertimbangkan suatu faktor penting dan menganalisis di mana Bitcoin mungkin bisa berhenti selanjutnya untuk artikel ini teman-teman ya. Tren durasi pun berkurang di Bitcoin teman-teman. Harga realisasi secara teknis adalah salah satu metrik analisis on chain yang paling andal. Dengan demikian harga diperoleh dengan membagi jumlah semua nilai koin pada saat terakhir dipindah oleh supply yang beredar. Jadi teman-teman untuk di sini ya kita bisa lihat pada 2014 dan 2015 ya, Bitcoin tetap di bawah harga realisasi selama sekitar 200 hari, sementara kemudian pada 2018-2019 jumlahnya menyusut menjadi 133. Namun penyimpangan yang paling menonjol ya tercatat pada 2019-2020 ketika Bitcoin tetap berada di bawah harga realisasi untuk hanya seminggu teman-teman. Intinya di sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman ya, untuk aset ya. Kita berpikir secara ini ya. Kita berpikir secara logika untuk aset-aset yang tanpa gangguan pun, yang aset-aset sekarang ya seperti Shiba dan kawan-kawan semua ya, itu pun masih terkena dampak Bitcoin Effect. Ini akan sangat berat bagi Terra Luna teman-teman, karena otomatis ya dia mau bangkit pada saat Bitcoin posisi posisi crash seperti ini. Jadi bisa dibilang menjadi PR besar juga sama Dukwon ini teman-teman ya. Karena ya bagaimana sih dia bisa memompa harga Luna di saat Bitcoin crash seperti ini teman-teman. Ini sangat berat. Bayangin saja kemarin si Shiba ya. Shiba ini waktu listing di Robinhood ya, itu sangat kecil naiknya. Menurut saya sangat kecil ya teman-teman ya. Secara holdernya Shiba itu teman-teman tahu ya, ngeri-ngeri semua tuh ya. Di Robinhood cuma naik berapa ya kalau saya nggak salah, 27% kalau saya nggak salah. Padahal di situ targetnya itu 200% lebih. Tapi bagaimana mau naik 200% lebih sedangkan Bitcoin waktu itu posisi crash. Nah, ini akan menjadi tugas berat bagi Luna ya, naik sendiri di saat pasar atau market lagi down. Nah, tapi semoga semua akan baik-baik saja. Dan buat para teman-teman yang punya Luna ya mau gimana lagi teman-teman. Tapi intinya yang penting nggak scam. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Semoga sehat kalian semua dan bahagia selalu. Selamat sore.